Kita semua? Ya. Hari ini kita belajar tentang proyek kita. Kali ini Ibu ambil tema proyek kita itu tentang kebinekaan, dan temanya nanti itu berhubungan dengan budaya, tetapi lebih pada pakaian budaya suku Karo, ya. Jadi kita memang berbeda-beda suku di sini, tetapi khusus kita bahas di sini tentang pakaian adat suku Karo, ya, yang mayoritas di sini. Tetapi untuk proyek selanjutnya nanti kita membahas lagi suku-suku yang lain, ya. Tapi kali ini kita membahas tentang pakaian atau adat suku Karo. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Untuk tambah doa. Mari kita bersama doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Tujuan dari tema kita ini sebenarnya supaya kita lebih mengenal pakaian-pakaian adat, ya, pakaian-pakaian adat dari setiap suku. Tetapi memang dikhususkan untuk suku Karo, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk itu, yang tahu dulu pakaian adat suku Karo apa saja? Wisnipes, Bekabuluh, terus Wisgara, ya, bulang-bulang. Nah, ya, jongkit, gotik gitu, ya. Nanti ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis yang bisa nanti kita lihat. Baik. Kita bisa lihat dalam suku Karo penyebutan pakaian adat itu dikatakan wis, ya. Maka wis itu ada berbagai macam nantinya. Nah, pertama kita lihat itu wis itu terbuat dari yang bahan tenun benangnya itu tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan bahannya itu. Tetapi corak ataupun warna dari pakaian adat Karo itu lebih mayoritas, itu lebih banyak warna hitam, merah, dan kuning. Seperti itu perpaduannya. Nah, kemudian pakaian-pakaian ini tadi, adat istiadat ini, ada yang digunakan dalam duka cita, ada sukacita gitu. Dan semua mempunyai fungsi atau kegunaannya, tidak sembarangan sebenarnya dipakai. Tetapi karena perkembangan ini sekarang zaman modern, memang ada berbagai, ya, artinya ada yang sebenarnya ada yang dipakai khusus untuk perempuan saja, ada yang dipakai khusus untuk laki-laki saja. Tetapi ada sekarang ini bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai oleh perempuan, ya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa memang Wisgara ini tadi punya fungsi atau kegunaan tersendiri dalam suku Karo. Bahkan suku-suku yang lainnya pun sebenarnya punya ciri khas masing-masing seperti itu, ya. Kali ini pertemuan kita yang kedua, ya, untuk tema proyek kita, ya. Tema proyek kita. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini bisa kita lihat itu pada pertemuan kita ini kita mau mengetahui jenis-jenis pakaian dari adat tradisional suku Karo, ya. Kita biar tahu kita jenis-jenisnya atau macam-macamnya atau nama-namanya. Kemudian supaya tahu juga kita fungsi atau kegunaan dari wis itu tadi, ya, wis dari suku Karo itu tadi. Baik, kita lihat dulu yang pertama. Pertama itu namanya Bekabuluh, ya, namanya Bekabuluh. Jadi ini fungsinya ini sangat jelas dikatakan punya simbol atau wibawa seperti itu, ya. Nah, biasanya Bekabuluh ini tadi sebagai penutup kepala pada saat pesta adat, ya, baik putra atau putri seperti itu. Tapi biasanya ini digunakan oleh kaum laki-laki Bekabuluh ini. Maka sebenarnya yang perempuan sebenarnya itu wisnipes yang dipakai. Tapi Bekabuluh ini fungsinya di kepala dengan di bahu seperti itu, ya. Itu fungsinya. Jadi bisa kita lihat sebagai penutup kepala. Kemudian pertanda cengkok-cengkok katanya itu difungsikan di bahu gitu, ya. Kemudian ketiga itu dikatakan sebagai manah-manah itu apabila kalau ada orang meninggal, kalau misalnya orang meninggal itu bayar utang adat dikatakan, maka itu, ya, Bekabuluh itu digunakan untuk bayar utang adat. Maka biasanya dalam adat Karo itu, suku Karo itu, maka memberikan manah-manah itu ya artinya dilandakkan gitu, ya, ditarikan seperti itu untuk memberikan kepada
kalimbubu atau anak berunya seperti itu ya. Kemudian kedua, wisgatip jongkit katanya gunakan oleh kaum perempuan ya, wisnipes padang rusak. Kemudian wisnipes juga ya, wisnipes benang iring juga itu juga dipakai oleh kaum perempuan, tetapi di acara duka gitu ya, di acara duka. Kemudian wisragi barat, kenal ya wisragi barat, itu juga bisa digunakan sebagai selendang wanita pada upacara yang bersifat sukacita ataupun keseharian seperti itu. Tetapi dipakai juga sukacita atau duka cita juga. Kalau misalnya dalam suku Karo itu misalnya cawir metua gitu, bisa juga digunakan ya. Kemudian wis jujung-jujungan itu digunakan oleh perempuan itu di atas tudungnya seperti itu. Tapi sekarang ini memang sudah sangat langka sekali ya, sudah sangat langka sekali. Kemudian wis teba ya, itu jadi ada persamaan antara suku Karo dengan Toba di situ. Ada wis teba juga dikatakan ya. Ya. Baik, jadi tujuan dari akhir nanti proyek kita ini dengan jenis-jenis pakaian ini bisa kita lihat mampu nanti kita bisa berbagi nilai-nilai budaya kita juga keluar kan begitu kan. Nah, maka sekarang kita ini bisa lihat bahwa dimanapun bisa dijumpai pakaian-pakaian adat tradisional seperti itu ya. Jadi bisa dipakai. Bahkan sekarang pemerintah menggalakkan kalau misalnya kita lihat Pak Presiden kita Pak Jokowi 17 Agustus menggunakan pakaian-pakaian dari beberapa suku ya setiap tahunnya. Bahkan diberikan penghargaan-penghargaan. Bahkan kita sendiri di sini di sekolah kita setiap 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan misalnya hari besar misalnya itu Sumpah Pemuda gitu ya, diberikannya memakai tanda-tanda atau simbol-simbol dari suku masing-masing ya. Tapi Ibu mau mengatakan walaupun berbeda-beda suku kita di sini, semuanya punya makna atau kegunaan masing-masing ya. Jadi walaupun media itu mayoritas atau minoritas pun semuanya punya fungsi masing-masing ya anakku ya. Ya, baik. Sekarang kita lihat pertama jenis-jenis dan bagaimana jenis kainnya ya. Pertama itu apa itu? Bekabuluh ya. Ya, bekabuluh. Ini yang dikatakan bekabuluh itu tadi. Kemudian kedua wis jongkit, ini yang dikatakan khusus untuk yang laki-laki ya. Kemudian yang ketiga wis jongkit diberu atau perempuan. Maka dibedakan gitu ya. Sampai di situ dulu dimengerti nak ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Kemudian selanjutnya itu wisnipes padang rusak ya, wisnipes padang rusak. Inilah wisnipes yang digunakan oleh perempuan juga. Ya, wisnipes padang rusak ini. Ini biasanya dipakai untuk yang sukacita. Tetapi artinya tidak pesta meriah, dalam arti bukan dia yang menjadi dalam pesta itu bukan dia sekali yang menjadi pemilik pesta kali gitu ya. Jelas? Ya. Baik, sebelum itu Ibu mau contohkan dulu pemakaian wis ini tadi dulu. Mari dulu. Inko. Sama yang perempuan satu orang. Nadia. Ya. Ya. Jadi ini namanya bekabuluh ya. Ini namanya wisnipes ya. Jadi untuk laki-laki ini digunakan bekabuluh ya, digunakan. Maka biasanya ini cara pemakaiannya seperti ini. Jadi kita lipat. Lipatannya ini juga keluar seperti ini. Baru dipakaikan seperti ini dia. Nah, ini fungsinya, ya. Jadi seperti ini kalau yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, sebelah sini, nak, sebelah sini, maka ini dipakai yang bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Tetapi untuk yang perempuan,
kalau belum menikah, maka ininya harus ini keluar. Ya, harus ini keluar, yang putih ini keluar. Tapi kalau misalnya sudah menikah, maka ini harus ke dalam. Gitu. Artinya kalau dia sudah menikah, sudah ditutup. Gitu. Tidak bisa lagi masuk, gitu, siapapun gitu. Karena sudah menikah. Tapi kalau misalnya belum, maka dia ini keluar. Jadi masih terbuka gitu dia. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian satu lagi tadi, untuk laki-laki selain dari tadi bekas buluhnya itu tadi di sini, maka ini di kepala juga bisa digunakan. Ya, gini buat. Jadi bisa dipakai seperti ini. Ini nutup kepalanya, gitu. Iya. Jadi ini harus kita kencingkan. Jadi seperti ini dia. Ya, bisa gini. Inilah fungsinya. Jadi tidak boleh ini tempatnya harus di atas kepala dengan di bahu. Tidak boleh sebenarnya ke bawah. Ya, tidak boleh ke bawah. Jadi harus di atas dengan di bahu. Ya, tidak boleh. Ya, ini contohnya. Ya, baik, sudah. Nah, jadi ini tadi juga perempuan pun seperti itu. Perempuan kalau ini selain di sini, maka bisa juga itu seperti ini juga dibuat. Itu, ya. Ini fungsinya seperti itu. Ya. Maka kalaupun perempuan itu pakai sarung, ya, maka ada istiadat itu dipakai lagi di luarnya ini sebagai sarung untuk menutupnya gitu, untuk menambah kesopanan seperti itu. Itu adat istiadat dan etikanya, ya, sebagai perempuan. Jadi sudah pun pakai sarung, harus juga pakai ini lagi, misalnya dalam keadaan tertentu seperti itu tadi, ya. Jadi sudah bisa ya, sudah dimengerti tadi. Coba dulu Limri, apa saya kata tadi diri Limri? Ya. Kalau dia yang belum nikah, yang putihnya keluar. Kalau dia yang sudah nikah, dia putihnya dalam. Terus kalau juga dia pakai di rokan. Terus kalau yang itu ya. Iya. Kalau yang itu yang belum bisa ditaruh di leher, juga ditaruh di kepala, tidak di belakang. Iya. Makasih. Itu ya. Baik. Jadi itu fungsinya ya, bisa ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup sekian dulu pertemuan kita ini. Minggu depan kita akan lanjutkan ya kembali proyek kita ini. Baik, untuk menutupnya mari kita berdoa.